Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Turkopale. Saya CPNS Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara. Di sini saya akan e-learning jurnal saya yang telah saya pelajari terkait modul 2. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang dimana materi ini CPNS dibekali agar memahami perubahan lingkungan strategis, isu-isu kontemporer, dan mampu berpikir kritis dalam menganalisis sesuatu kasus. Yang pertama ada perubahan lingkungan strategis. Perubahan tersendiri itu ya, hal yang tidak bisa dihindari. Jadi perubahan harus menjadi kondisi yang menjadi lebih baik. Di sini PNS itu untuk profesional, inovatif, berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya ada faktor lingkungan strategis. Di sini perubahan dapat dipengaruhi oleh beberapa level. Yang pertama individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan global. Dan dampak globalisasi juga menjadi faktor utama ditandai dengan adanya hilangnya batas negara, perkembangan teknologi informasi, persaingan global yang makin erat. Selanjutnya ada modal insani atau human capital. Untuk menghadapi perubahan, seorang PNS harus memiliki modal intelektual, yaitu pengetahuan dan kemampuan berpikir, terus modal emosional, yaitu kemampuan mengelola emosi, terus modal sosial, kemampuan bekerja sama, modal ketabahan, tidak mudah menyerah, dan modal moral etika, yaitu integritas dan tanggung jawab. Dan selanjutnya yang terakhir adalah modal fisik, yaitu kesehatan jasmani. Selanjutnya di modul ini kita mempelajari terkait isu-isu kontemporer. Yang pertama yaitu adanya korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tentunya korupsi ini sudah terjadi pada zaman dahulu sampai sekarang saat ini juga masih ada. Penyebabnya yang pertama itu ada dari individu dan lingkungan. Yang pertama itu ada tamak atau moral lemah atau gaya hidup. Yang kedua ada budaya, ekonomi, politik, dan organisasi. Selanjutnya, dampak itu sendiri bisa merugikan negara, meningkatkan kemiskinan, dan menurunkan kepercayaan publik. Maka dari itu, upaya yang bisa kita penuhi atau kita bantu yaitu pertama adalah penegakan hukum, terus para masyarakat yang harus terbaik dalam menangani melaporkan jika ada tindak korupsi, dan sikap anti korupsi untuk kita sendiri. Selanjutnya ada narkoba. Yang pertama, narkoba ini adalah zat sesuatu yang bisa dari tanaman atau dari tanaman atau dari bahan sintetis atau barang yang semi sintetis. Zat ini bisa menyebabkan ketergantungan dan dampaknya bisa mengalami kerusakan kesehatan bagi penggunanya. Selanjutnya, narkoba ini juga bisa melemahkan generasi bangsa. Tentunya kita sebagai warga negara, terutama kita sebagai PNS, perlu punya kesadaran dan pencegahan bersama dalam mencegah penggunaan narkoba itu sendiri. Selanjutnya ada terorisme dan radikalisme, yaitu adalah ancaman terhadap keamanan dan persatuan bangsa yang biasanya dipengaruhi oleh ideologi ekstrim dan faktor sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada pencucian uang, yaitu money laundering, yaitu upaya menyamarkan hasil kejahatan menjadi ilegal. Tentunya ini berkaitan erat dengan kasus korupsi yang biasanya dia menggunakan money laundering. Selanjutnya ada proxy war, yaitu perhatian langsung oleh pihak ketiga yang dapat mengancam kedaulatan negara secara non-militer. Terus yang terakhir yaitu adalah kejahatan komunikasi atau cybercrime, hoax or hate speech, itu memanfaatkan teknologi informasi dan pakai itu kita menjadi disinformasi, banyaknya berita-berita hoax, banyak konflik sosial dan kerusakan moral masyarakat. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah teknik analisis isu. Yang pertama kita dalam menganalisis isu itu, yang pertama itu ada lapisan isu, yaitu milih isu yang penting yang akan kita konsumsi. Selanjutnya analisis isu itu mencari akar masalah dalam isu tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah gap analysis, yaitu melihat kesenjangan kondisi ideal dan kondisi nyatanya yang kita alami saat ini. Jadi kesimpulan saya bisa dapatkan dari e-learning jurnal ini yaitu pertama, PNS harus adaptif terhadap perubahan global, harus memiliki model insani yang kuat, wajib peka terhadap isu strategis kontemporer, terus perlu kemampuan analisis kritis untuk pengambilan keputusan, dan terakhir tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait e-learning pada modul 2 yaitu analisis isu kontemporer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.